menghadiri acara kajian pada sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul akhir kelak. Selanjutnya saya ucapkan kepada Ustadzah yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian pada sore hari ini dan para peserta yang juga telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kajian pada sore hari ini. Marilah kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kali ini mengangkat tema menggenggam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan tilawah. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dibacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dengan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupi bilangannya dan mengagukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah telah dibacakan ayat suci Al-Quran
oleh Kak Alfaina. Semoga dengan dibacakannya ayat tersebut Allah dapat diberikan keberkahan pada acara ini. Yang selanjutnya adalah pembacaan CV pemateri. Beliau bernama Ustadzah Rodiatun Nisa yang merupakan pengajar Ma'had Ali Hidayatul Rahman di Sragen, Jawa Tengah. Bertempat tanggal lahir Bengkulu 2 Mei 2000 dan beralamat di Kota Bengkulu. Moto hidupnya adalah Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah, kita niatkan semua kegiatan kita, semua langkah kita itu hanya untuk Allah. Kemudian beliau untuk riwayat pendidikannya, beliau SD di SDN 84 Sawah Lebar Kota Bengkulu, SMP Pondok Pesantren Asobirin Cirebon Jawa Barat, SMA Pondok Pesantren Darussyahadah Boyolali Jawa Tengah, kemudian menempuh pendidikan di perguruan tinggi Ma'had Ali Hidayatul Rahman Sragen dan Sekolah Tinggi Ilmu STIT Tarbiyatun Nisa Bogor Jawa Barat. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Kepada Ustadzah Rodiatun Nisa, saya persilahkan. Bismillah, suara saya kedengaran enggak, akhwat sekalian? Dengar Ustaz. Dengar Ustadzah. Kalau kedengaran kita mulai ya. Kita mulai kajiannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tathaqqaqul maqasid wal ghaib. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha asy-syahr syahrul mubarak akramasy syuhur fihi futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimah sekalian dimanapun berada, rasanya tidak ada kata ya yang pantas terucap dari lisan kita selain rasa syukur yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya lah yang mustahil dapat kita urai. Hingga detik ini Allah karuniakan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita bisa bertemu di forum ini walaupun tidak secara langsung. Insya Allah tidak ada kesia-siaan di dalamnya, melainkan Allah turunkan barokah, Allah turunkan sakinah, malaikat naungi kita dengan sayapnya. Kemudian salawat beriringkan salam, semoga tak pernah lupa, tak pernah alpa, tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan sepanjang zaman, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangan besar beliau, perjuangan jiwa, raga, harta, kita bisa menikmati begitu indah dinul Islam yang penuh dengan cahaya ilmu setelah berlalunya zaman kejahiliaan yang sangat gelap. Kita berdoa bersama-sama ya akhwat sekalian, semoga kelak di yaumil qiyamah Allah bariskan kita di belakang barisan Rasulullah SAW yang bukan hanya kita mengaku sebagai umatnya, tapi juga Rasulullah akui kita sebagai umatnya. Baiklah muslimah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Saya ucapkan jazakumullah khairan, syukran jazilan kepada segenap panitia dari komunitas pencinta Al-Quran yang Muhibbul Quran yang telah menyelenggarakan acara ini, ya, kajian online khusus akhwat ini.
Semoga kelak nanti ada faidah yang bisa kita petik, bisa kita sharing ilmu, saling berbagi ilmu dan pengalaman. Sebelumnya mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, silahkan mungkin muslimah sekalian yang mau mencari posisi terenaknya, mungkin ada yang mau lesehan, atau mungkin ada yang mau selonjoran, ada yang mau pakai meja, atau mungkin mau di kasur, kita santai, ngobrol santai. Ini sekalian. Tafadhol, silahkan dicari tempat-tempat nyamannya, kira-kira mau di mana teman-teman sekalian. Udah ya? Ya, teman-teman muslimah sekalian, kita di sini saling berbagi, saling sharing. Nah, saya berbagi dari teman-teman berbagi. Sister Villa sekalian, sampainya kita di bulan Ramadan ini ya, tentunya merupakan sebuah nikmat, merupakan sebuah anugerah yang tidak bisa terlukiskan. Ya. Di dalamnya Allah kumpulkan banyak sekali faidah, banyak sekali fadilah besar. Ya. Makanya kalau misalnya kita mau menguraikan satu persatu fadilah yang ada di bulan Ramadan ini, tentunya 1 jam pertemuan tidak akan cukup. Ada satu sabda Rasulullah SAW yang beliau sampaikan, kullu amali bini Adam yudha'aful hasanah bi asyri amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa sauma wa ana ajzi bihi yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Ini adalah satu sabda Rasulullah SAW yang artinya semua amalan dan itu akan dilipat gandakan. Kecuali Allah mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, Allah mengatakan kecuali puasa. Adapun puasa itu nanti aku sendiri yang akan memberikan ganjaran. Aku sendiri yang akan memberikan pahala. Ya. Karena manusia itu sudah rela-relanya menahan haus di siang hari, meninggalkan makan dan minumnya, meninggalkan syahwatnya min ajli. Karena jadi kalau misalnya kita melakukan amalan, melakukan ketaatan di luar bulan Ramadan, ya, misalnya kita melakukan salat syuruk, disebutkan di dalam hadis pahalanya salat syuruk itu sebagaimana umroh dan haji secara sempurna. Kita melakukan zikir pagi sore, itu pahalanya, fadilahnya sebagaimana membebaskan budak. Kita melakukan salat qobliyah subuh, contohnya. Di dalam hadis disebutkan fadilahnya mendapatkan dunia dan seisinya. Itu kalau kita lakukan di bulan selain di bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya kita lakukan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan di bulan puasa, ganjarannya besar dan besarnya hanya Allah yang tahu. Makanya disebutkan oleh ulama di a'zamil ajri, karena saking besarnya pahala maka tidak Allah sebutkan berapa sih pahala yang nanti Allah berikan ketika kita melakukan ketaatan dan amal soleh di bulan Ramadan. Tentunya ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita. Makanya Ibnul Jauzi rahimahullah itu pernah menyampaikan, lau qila li ahlil kubur latamannu. Seandainya kita mengatakan kepada para penghuni kubur, kalian mau angan-angan apa kira-kira? Kalau dikasih ahlul kubur itu dikasih satu permintaan, kalian mau apa? Latamannu yauman min Ramadan. Maka mereka akan meminta merasakan satu hari saja, merasakan bulan Ramadan ya. Kalau seandainya kita nih yang masih hidup, yang masih Allah kasih nikmat yang tak terhingga, kita sia-siakan Ramadan yang kali ini, nggak jamin tahun depan masih Allah kasih lagi. Sungguh itu disebutkan khusranun,
kerugian yang sangat nyata. Masa kita kalah sama angin gugur, ya kan? Makanya kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya Ramadan kita masih amburadul, masih banyak bolongnya, masih banyak perbaikannya. Ini kesempatan ya awat sekalian, mumpung baru 4 hari, baru di awal ya. Kita sama-sama mengoreksi, kita sama-sama memaksimalkan dan mengoptimalkannya kembali. Kemudian berbicara tentang daily sahabiyah, tentunya kalau ditanya kita beramal, kita melakukan ketaatan, itu lihat siapa. Tentunya kita mengikuti teladan kita. Nah, kalau ditanya teladannya siapa, kira-kira teladannya siapa nih, muslimah sekalian? Teladan kita adalah salafus salih. Ya, salafus salih itu adalah Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'. Mereka lah yang Rasulullah sebutkan khairun nas qarni. Ya, Rasulullah menyebutkan sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi selanjutnya mereka lah sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Nah, ini sebenarnya the real model kita. Sebenar-benarnya idola kita tuh ya ini generasi salaf ini. Jadi ini sebenarnya masih menjadi PR bagi kaum muslimin, terutama muslimah, ya, muslimah sekalian. Kenapa? Karena masalah cinta, masalah benci ini masih menjadi problem. Kita terkadang salah menaruh cinta. Ya. Saya yakin ya, insya Allah di sini nggak ada ya yang menghabiskan uangnya 1.300.000 untuk menonton konser Blackpink, nggak ada ya, insya Allah ya, muslimah sekalian, atau mungkin menontonnya via YouTube. Ya. Itu ini muslimah sekalian yang perlu diingat, masalah cinta, masalah benci itu adalah sesuatu yang nanti akan kita bawa sampai ke akhirat kelak. Makanya jangan sampai salah menaruh cinta dan benci. Cinta kita hanya kepada Allah, kepada aulia Allah, kepada Allah dan para wali-walinya, kepada generasi salafus shalih. Raya, mohon Al-Qur'an disimpan, Ray. Ya. Salafus shalih. Berkali-kali kita harus mengingatkan ya. Kalau kita nonton drakor, kita nonton drama Korea dan lain sebagainya, bisa ya air mata kita itu menetes. Tapi pertanyaannya, menetes ke air mata kita kalau misalnya kita baca setiap ayat dari Al-Quran. Ketika kita sholat mengingat dosa-dosa kita, ya inilah PR besar bagi diri kita, menjadikan salafus sholih, menjadikan Rasulullah, sahabat tabi'in, the real model dalam hidup kita. Sebenar-benarnya model, sebenar-benarnya suri tauladan dalam kehidupan kita. Ya, awas sekalian sama-sama ya, bareng-bareng ya, kita meninggalkan semua yang berbau-bau itu tadi, kemudian kita pelan-pelan hijrah, pelan tapi pasti untuk betul-betul mencintai para aulia Allah, betul-betul mengambil pelajaran, memetik inspirasi dari generasi salafus shalih. Salafus shalih siapa? Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'. Maka nanti kita akan belajar gimana sih kita akan kita kepoin ya. Gimana sih generasi salaf itu mengoptimalisasikan Ramadannya, memaksimalkan Ramadannya itu gimana? Ya akan kita petik bersama, kita akan petik bersama. Pertama, saya mulai dari interaksi dengan Al-Quran. Interaksi pada Al-Quran. Bagaimana salafus saleh berinteraksi dengan Al-Quran? Sebagaimana yang sudah tadi dibacakan di awal oleh saudari kita dalam surah Al-Baqarah ayat 185, itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas minal huda wal furqan. Kemudian di surah lain ada dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Disebutkan di lain ayat juga ada Al-Qadar ayat 1 sampai seterusnya ya. Kemudian di dalam surah Ad-Dukhan itu disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang mulia. Ya.
Kemudian salah seorang mufassir, ya, mufassir itu orang yang ahli tafsir, ya, dalam masalah Al-Quran. Itu beliau menyebutkan Al-Quran semuanya mulia. Pertama, beliau turun dengan kalam bahasa yang mulia, bahasa Arab. Kemudian turun pada waktu yang mulia, pada bulan Ramadan. Turun kepada sosok yang mulia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Melalui perantara malaikat yang mulia, yaitu Nabi Jibril, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita berbicara tentang Ramadan, semuanya berbicara tentang Al-Quran, semuanya itu mulia, ya. Jadi optimalisasi para salafus sholihin dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat-sangat nomor satu pada bulan Ramadan. Membaca Al-Quran, ya, interaksi dengan Al-Quran, muamalah dengan Al-Quran itu menjadi kurikulum pokok di bulan Ramadan, ya, menjadi kurikulum pokok dalam bulan Ramadan. Makanya dalam bulan Ramadan itu Rasulullah selalu menyimak bacaan Al-Qur'annya di depan malaikat Jibril. Kemudian kita tahu ada sahabat namanya siapa ya? Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 8 hari sekali. 8 hari sekali. Kemudian ada sahabat Utsman bin Affan, ya. Beliau menghatamkan Al-Qur'an dalam 1 rakaat sholat, ya. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Utsman bin Affan, ada Tamim Ad-Dari, ya. Beliau menghatamkan Al-Qur'an dalam 7 hari sekali. Ada Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i, Imam madhab fikih, beliau menghatamkan Al-Qur'an 40 kali selama bulan Ramadan, ya. Interaksinya dekat sekali dengan Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan, karena tadi kurikulum terbesar, kurikulum pokok kita di bulan Ramadan itu adalah dekat dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Makanya kita ingat kembali ada salah satu sabda Rasulullah, fadilah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Dia sebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya nanti dia akan datang menjadi syafaat bagi pembacanya di yaumil qiyamah. Kemudian kalau kita buka syarah penjelasan hadis, di situ dijelaskan nanti Al-Qur'an itu akan datang menghampiri kita ketika kubur meninggalkan kita. Ketika kita sudah berpisah dengan kubur. Kemudian Al-Quran itu bertanya, kamu kenal aku? Kamu tahu aku? Nah, kemudian si pembaca Al-Quran ini, enggak, saya enggak kenal kamu siapa. Kemudian kata Al-Quran, aku adalah bacaan Al-Quran yang di dunia kamu baca. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Quran ini, sesungguhnya kamu ketika di dunia rela-rela haus dahaga, siang-siang terik, masih meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya. Kemudian kamu rela begadang malam-malam, ya, masih melek malam hari, itu juga demi membaca Al-Quran. Maka saatnya sekarang aku akan memberikan syafaat kepada luar biasa indah sekali, ya. Syafaat nanti yang akan kita terima bagi para pembaca Al-Quran, sahabat muslimah sekalian. Makanya ini momentum terbaik, the best moment, ya. Kita mulai memperbaiki. Kalau misalnya merasa kok makharijul huruf, ya, ketika membaca Al-Quran kita kenal ilmu tajwid dan tahsin masih kurang, kok masih kurang bisa mendapatkan a, ba, ta. Ini momentumnya. Kita belajar di the best moment ini, kita perbaiki bacaan kita, ya. Makanya ulama menyebutkan, ini yang harus digarisbawahi, ada tiga interaksi kita dengan Al-Quran. Maksudnya 3 tahap, ya, 3 tahap interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama, qiraah, membaca. Ilmu untuk kita membaca itu disebut dengan ilmu tahsin, ilmu tajwid, ya. Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu kita butuh ilmu tajwid dan ilmu tahsin, ya. Kemudian ini tingkatan pertama, ya. Membaca Al-Quran saja
satu hurufnya Allah janjikan pahalanya dikali 100 kali lipat. Kita baca huruf alif dilipat gandakan 1, lam 1. Bukan satu ayat, satu huruf yang akan dilipat gandakan. Walaupun kita tidak memahami makna tersebut, tapi hanya dengan membacanya, kita niatkan ibadah ketika membaca Al-Quran, itu sudah mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Tapi ya, ketika kita sudah insya Allah benar bacaannya, baca Al-Quran sudah sampai di tahap 1, yaitu qiraah, ya, sebagaimana wahyu pertama yang Rasulullah yang sampai kepada Rasulullah, Iqra suratul Alaq ayat 1 sampai Iqra, bacalah ya. Memang membaca itu tidak dituntut tahu maknanya, tapi dibaca baca sebagaimana kita membaca dengan ilmu tajwid dan tahsin. Itu tingkatannya. Kemudian kalau sudah merasa benar, merasa cukup ya dengan tingkatan yang pertama, qiraah sudah dirasa sesuai dengan tahsin tajwidnya, naik level ya. Yaitu tingkatan yang kedua adalah tilawah. Apa itu tilawah? Tilawah itu adalah membaca kemudian memaknai ya. Membaca dan kita paham isi dari apa yang kita baca ya. Dengan membaca terjemah, membaca tafsir, kemudian mentadabburinya. Itulah yang paling penting supaya asar pengaruh Al-Qur'an itu benar-benar sampai ke kita ya. Karena kita seringkali membaca ya, tapi terkadang nggak sampai ke hati, cuma sampai di lisan dan tenggorok. Kita belum paham apa sih makna dari ayat yang kita baca ya. Makanya generasi salafus saleh itu mereka bukan hanya sekedar qiraah, tapi juga tilawah. Baca, paham artinya, sehingga Al-Quran itu betul-betul menjadi solusi di dalam hidup. Ada satu kisah datang dari ibunda kita tercinta, dari sahabiah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya. Kalau berbicara tentang ibunda Aisyah, banyak sekali fadilah yang beliau miliki, keistimewaannya beliau banyak sekali. Apa aja nih akhwat yang kita tahu keistimewaan beliau? Beliau salah satu istri Rasul yang dinikahi dalam status gadis. Kemudian beliau adalah sahabiah yang cerdas, bukan hanya cerdas di bidang ilmu syar'i, bukan hanya di bidang hadis, fikih dan tafsir, tapi beliau juga menguasai ilmu kedokteran. Kemudian keistimewaan yang lain, ayat tayamum. Ayat tayamum itu turun karena beliau, karena ibunda Aisyah. Kemudian selanjutnya wahyu pernah turun kepada Rasulullah ketika Rasulullah berada di satu selimut dengan Aisyah, insya Allah. Kemudian yang paling istimewa juga adalah Rasulullah wafat di rumahnya dan di pangkuan Aisyah. Kalau kita uraikan ya, fadilah dari keistimewaan dari Sayyidah Aisyah ini sungguh luar biasa, wanita mulia yang dicintai dengan seilmu yang sangat luas. Suatu ketika kita akan mengambil ibrah ya dari ibunda Aisyah ya. Beliau pernah, namanya ada sahabat Qasim. Sahabat Qasim ini lewati rumah ibunda Aisyah. Beliau mau ke pasar, mau menunaikan hajahnya. Ke pasar beliau pada ibunda Aisyah, kemudian dijawab. Kemudian sebentar sahabat Qasim ini memperhatikan ibunda Aisyah ini apa. Ternyata ibunda Aisyah mau sholat. Beliau di dalam sholat itu kelihatannya beliau sedang membaca satu surah. Ya. Membaca satu surah, kalau nggak salah itu surah disebutkan di riwayat itu adalah surah At-Tur ayat 27. Artinya ya, surah At-Tur ayat 27 itu Allah memberikan kepada kami karunia dan memelihara kami dari azab neraka. Ya, mengingatkan kita tentang azab neraka. Ya. Kemudian diperhatikan oleh sahabat Qasim ini ya, oleh sahabat Qasim diperhatikan dalam sholat itu beliau hanya membaca satu ayat At-Tur ayat 27 ya. Tapi sholatnya
begitu lama. Ya. Sangat lama beliau mentadabburi atur ayat 27. Ya. Bahkan sahabat Qasim menjelaskan dari aku pergi ke pasar, aku belanja, aku pulang lagi melewati rumah Sayyidah Aisyah, dia masih tetap posisi yang sama. Menangis dengan satu ayat yang dibaca beliau, yaitu surah At-Tur ayat 27 mengenai azab neraka. Ini loh wanita yang dijamin surga, ya. Tapi untuk membaca satu ayat, mentadabburinya, mendalaminya itu sama. Waktunya lama dengan air mata yang mengucur senantiasa mengucur membaca surah At-Tur ayat 27. Rasanya kita masih jauh dari yang namanya potret-potret tersebut, tapi tidak ada yang tidak mungkin, ya. Karena mereka adalah suri tauladan kita, mereka adalah role model yang kita sebut di awal, kita ambil, petik inspirasi yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya. Makanya selain qiraah, yang kedua adalah tilawah, membaca, paham apa yang dibaca, paham penjelasannya, pelan-pelan awat sekalian belajar. Kita belajar. Ini tafsirnya bagaimana sih? Ini maknanya bagaimana sih? Ya, kita perlahan sama-sama belajar. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga, ya. Pertama qiraah, membaca, sekedar membaca. Kedua tilawah, membaca, paham makna. Kemudian yang keempat adalah menghafal, ya. Karena kita tidak mungkin, ya, kemana-mana bawa mushaf, kan nggak mungkin. Itu ada di surah sebentar, saya cek kantong dulu, saya ambil mushaf dulu, cari dulu, kan nggak mungkin, ya. Harus ada di fisudur, ya, harus ada di hati kita. Dengan bagaimana caranya? Ya dengan jadi tingkatan muamalah kita dengan Al-Quran ini, pertama qiraah, kedua tilawah, yang ketiga adalah hafal. Ya teman-teman, ya. Momentumnya kapan yang paling tepat? Ramadan, syahrul Quran. Inilah momen yang tepat. Kemudian saya mau angkat satu cerita lagi. Kalau tadi dari sahabiah ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ini kisah datang dari tabi'in, seorang tabi'in wanita. Namanya harum sekali dalam catatan sejarah. Beliau diberi gelar wanita Quran. Beliau disebut wanita Al-Quran. Namanya adalah Hafsah binti Sirrin. Ya, seorang tabi'in wanita bergelar wanita Al-Quran, namanya Hafsah binti Sirrin. Hafsah binti Sirrin ini adalah wanita yang Masya Allah ilmunya, baik ibadahnya, ilmu fikihnya, terlebih ilmu Quran dan ilmu hadis, ya. Jadi banyak sih sebenarnya faidah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya beliau. Pertama, beliau ini dalam riwayat yang disebutkan, beliau adalah wanita yang bacaan Al-Qur'annya itu sudah baik di usia 12 tahun. Ya. 12 tahun beliau sudah memiliki bacaan yang sangat baik. Kemudian beliau wafat di usia 90 tahun. Ya. Beliau wafat di usia 90 tahun. Berarti maknanya beliau sudah 75 tahun, ya, bermuamalah dan akrab dengan Al-Qur'an. Beliau punya musola, punya satu ruangan musola di rumahnya, yang mana beliau tidak akan keluar dari musola tersebut kecuali ada hajah yang mendesak, baru beliau akan keluar. Karena hari-harinya beliau pokoknya dengan Al-Quran di musola rumahnya tersebut. Kalau misalnya ada halakoh, ya, ada halakoh di sekitar lingkungan beliau, ada halakoh di situ, kemudian namanya Hafsah binti Sirrin, ya, Hafsah H-A-F-S H-A-H Hafsah binti Sirrin, ya. Kalau ada halakoh di sekitar rumahnya, nanti kalau misalnya ada satu anak, dua anak yang bingung terkait tentang bacaan Al-Quran, ini bacanya gimana ya, atau mungkin ini maknanya gimana ya,
pasti guru anak-anak halaqah tersebut akan berkata, kamu pergi ke rumahnya Hafsah binti Sirin, nanti tanyakan semua terkait tentang problem Al-Quran. Ya, makanya kalau apapun kebingungan tentang Al-Quran, baik tentang cara bacanya, baik tentang maknanya, tafsirnya, semua tanyakan ke Hafsah binti Sirin, dia yang paling tahu tentang Al-Quran. Ada satu ketika beliau Allah beri ujian, yaitu anak laki-lakinya meninggal wafat. Ya, namanya Zuhair. Zuhair, ya, anak laki-laki Hafsah binti Sirin. Nah, namanya Zuhair. Qadarullah ya, namanya hati seorang ibu, ya pasti sedih ya ditinggal anak itu enggak. Insya Allah semuanya merasakan sedih kalau misalnya ditinggal wafat oleh seorang anaknya namanya Zuhair. Beliau dirundung kesedihan sepanjang cukup lama, dalam waktu yang lama beliau dirundung kesedihan karena ditinggal oleh anaknya. Ya, kemudian beliau ini mencari gimana ya? Aku ini kan sering ya muamalah dengan Al-Quran. Dia kemudian membaca-baca Al-Quran, dia tadabbur maknai terus setiap ayat Al-Quran, sehingga berhentilah pada satu ayat An-Nahl ayat 96. Ya. Di situ beliau berhenti pada surah An-Nahl ayat 96. Di situ disebutkan ma'indakum yanfud wa ma'indallahi baqi. Ya. Wahai manusia, segala sesuatu yang ada di sisi kamu itu pasti akan hilang. Tapi segala sesuatu yang ada di sisiku itu pasti akan abadi. Beliau berhari-hari merenungi ayat tersebut. An-Nahl ayat 96, beliau renungi, Allah, tidak pantas rasanya aku menangisi kepergian anakku ini. Ya. Karena Allah tegaskan, kamu itu nggak usah ya menangis wajar, tapi jangan yang sampai kehilangan semangat untuk kembali membaca mentadabburi Al-Quran, belajar Al-Quran. Ya. Makanya beliau Allah kasih petunjuk. Ini surah An-Nahl, Allah sudah tegaskan ya, segala sesuatu yang ada padamu itu titipan, anakmu pun juga titipan. Jadi makanya jangan terlalu bersedih jika aku ambil titipan tersebut ya. Besar sekali satu ayat tapi berpengaruh besar untuk kehidupan ya. Dua kisah ini kisah yang luar biasa ya. Mereka para sahabiah, para salaf itu juga mereka memulai dari nol, teman-teman. Mereka juga manusia yang punya hawa nafsu ya. Tapi mereka tahu tujuan hidup. Mereka tahu bagaimana memprioritaskan apa sih yang harus prioritas dalam hidupku. Aku tuh berjalan tuh ke arah mana. Jadi sehingga perjuangan ya. Mereka butuh perjuangan juga untuk mereka butuh pengorbanan. Nah, itulah perjuangan, pengorbanan itulah yang bernilai di sisi Allah hingga Allah jadikan mereka ini orang-orang yang mulia. Satu lagi fadilah keistimewaan dari Hafsah binti Sirin ini, beliau memiliki rumah ya, memiliki rumah yang senantiasa terang. Jadi di daerah tersebut kalau malam mesti lampu tidak akan dinyalakan. Jadi kalau dilihat itu mesti selalu gelap. Setiap rumah-rumah penduduk setiap malam pasti gelap karena lampunya tidak dinyalakan. Tapi di antara rumah-rumah tersebut walaupun tidak dinyalakan lampunya, ada satu rumah yang senantiasa bercahaya. Bukan dengan cahaya lampu ya, tapi dengan cahaya kalamullah yang dia bacakan, yang dia pelajari. Beliaulah rumahnya Hafsah binti Sirin ya. Masya Allah, riwayat yang sangat, sejarah yang sangat cukup rasanya menjadi motivasi menampar diri kita back kepada diri kita masing-masing. Aku bagaimana interaksi dengan Al-Quran, aku bagaimana penguasaan tahsin dan tajwidnya, aku bagaimana memaknai Al-Qurannya. Apakah Al-Quran itu hanya sebatas di lisan, hanya sebatas di tenggorokan, belum aku maknai menjadi solusi dalam kehidupan. Ini PR. PR bagi kita, bagi saya pribadi tentunya. Bagi kita
kita koreksi lagi. Kita ini interaksi dengan Al-Quran ini sudah sebatas mana? Sudahkah Allah ridho dengan interaksi kita kepada Al-Quran ya teman-teman? Sekali lagi, ini the best momennya ya. Ini syahrul Quran yang paling tepat ya. Yuk kita sama-sama memperbaiki bacaan, kita sama-sama belajar memaknai Al-Quran, sama-sama kita menghafal Al-Quran agar janji Allah nanti betul-betul kita akan dapatkan syafi'an, menjadi syafaat untuk kita di yaumil qiyamah nanti. Kemudian tadi kita berbicara satu poin terkait tentang muamalah kita dengan Al-Quran. Ada kisahnya Ibunda Aisyah, ada kisahnya tabi'in Hafsah binti Sirri. Selanjutnya saya ingin menggarisbawahi terkait tentang menjaga lisan. Terkait ya. Kenapa kok satu kita bahas tentang muamalah interaksi dengan Al-Quran, yang kedua menjaga lisan, karena menjaga lisan ini ya menjadi PR besar rasanya bagi kaum muslimin, terkhusus kaum hawa ya, terkhusus kaum hawa ya, karena kalau kita lihat di penelitian sehari itu wanita harus mengeluarkan 2.000 kata ya, 2.000 kata hari. Jadi kalau misalnya lisan kita tidak kita didik ya, tidak kita didik, takutnya nanti akan malah menjadi perusak pahala kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah sebutkan rubbasoim ya, sangat rugi bagi orang yang berpuasa, haddu min siyamihil jul atash ya, yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Kenapa? Karena kita seringnya lupa mendidik apa yang perlu kita didik untuk menjaga pahala puasa. Kita didik perut kita ya untuk menahan lapar, tapi kita lupa mendidik lisan kita, mendidik mata kita, mendidik hati kita ya, terutama lisan di kaum hawa ya. Kita sama-sama ya gibah, ngomongin orang. Udah stop ya. Bulan Ramadan di hari keempat ini sudah hapus semua jauh-jauh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam perkataan beliau, lisanuka la yadhkur bihi auratamri'in. Lisanmu jaga, jangan sampai membicarakan aib seseorang. Fakulluka aurat walinnas alsinah. Karena setiap kamu pasti punya aib dan setiap orang pasti punya lisan. Sebagaimana kamu tidak mau aibmu dibicarakan orang lain, nah, maka demikian juga orang tidak mau ya dibicarakan aibnya ya. Makanya di zaman Rasulullah ada, di zaman sahabiah ya, di zaman sahabat ada 2 orang wanita ya. Saat itu mereka tengah berpuasa, kemudian salah seorang sahabat melihat ternyata 2 wanita ini dalam kondisi yang sangat kayak sekarat gitu lah ya, dalam kondisi sekarat. Kemudian orang yang melihat 2 wanita ini dalam kondisi sekarat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada 2 orang wanita yang dalam kondisi sekarat dan padahal mereka lagi berpuasa. Panggil kemari, kemudian suruh mereka berdua ini muntah ya. Coba usaha biar muntah gimana ya, disediakan wadah ya, coba sekarang berusaha untuk muntah ya, keluarkan apa yang di dalam perut. Kemudian berusaha muntah, akhirnya 2 wanita ini berusaha muntah, mengeluarkan semuanya darah dan nanah. Tentunya yang melihat semua jijik ya, tentunya yang melihat semua itu jijik. Kemudian Rasulullah mengambil pelajaran, inilah pelajaran bagi kita semua ya, bahwasannya memakan bangkai
sesama muslim itu lebih buruk ya. Apa artinya? Hibah itu sangatlah buruk. Kita sama saja memakan bangkai saudara kita sendiri. Rasulullah itu ingin mengajarkan kita sia-sia loh puasanya kalau lisan tidak dijaga ya. Apalagi terutama kaum hawa. Dengan apa? Sibukkan dengan yang bermanfaat. Makanya kita berdoa, ya Allah, kita kirim energi positif ke dalam diri kita. Ya Allah, mudahkan, ya Allah, mudahkan diri hamba ini untuk mengajari ini. Ada nama-nama, ya, ada list nama di dalam hati kita yang kita belum selesai. Ada yang sama si A dendam, sama si B marah, kesel dan lain sebagainya. Jangan sampai Allah di bulan ini ada dhon, ada prasangka-prasangka buruk terhadap diri. Ya Allah, lisan ini, ya Allah, mohon bantu aku untuk mengajarinya agar tidak terucap dari lisan ini perkataan-perkataan kotor, perkataan yang menyakitkan, mengucapkan aib seseorang. Ya, mata ini tidak memandang rendah orang lain, tidak memandang sesuatu yang haram, ya scroll HP dari pagi sampai sore. Ya, kita stop. Ya, kita mulai di bulan Ramadan ini. Ya, semoga dengan azam kuat tersebut Allah mudahkan langkah kita. Ya, para awat sekalian, yuk bareng-bareng kita sama-sama ya mendidik apa yang perlu kita didik, karena bulan Ramadan ini adalah madrasah ya. Madrasah untuk kita mendidik lisan, mendidik hati, mata, telinga, perut, hati, dan lain sebagainya. Kita dididik bersama ya, karena kita tahu puasa itu adalah amalan teragung kita, maka jaga amalan puasa kita ini itu. Nah, kawan sekalian, kemudian ini dua hal yang saya garis besarkan, yang saya nasihati kepada diri saya pribadi dan muslimah sekalian dimanapun berada, yang senantiasa dirahmati Allah. Ya. Dua hal ini yang kita pahami betul bagaimana muamalah kita dengan Al-Quran dan bagaimana kita mendidik anggota badan kita, menjadikan bermakna Quran. Kemudian kita masuk kepada poin gimana kalau misalnya wanita dengan fitrahnya, ya, dia haid, nifas mungkin setelah melahirkan, ada mungkin yang di sini dari awal Ramadan belum berpuasa karena dari awal Ramadan haid, kayaknya ada ya. Gimana tuh perasaannya muslimat sekalian? Sedih ya? Ya Allah, teman-teman fastabiqul khairat dalam sholat dan qiraahnya, saya gimana ini? Ya. Ada satu kisah. Kisahnya datang dari Ibunda Aisyah. Suatu ketika Ibunda Aisyah ini pergi manasik haji bersama Rasulullah SAW. Manasik haji, kemudian Ibunda Aisyah ini menangis tiba-tiba. Menangis. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ya Aish, wahai Aish, panggilan Sayyidah Aisyah kan Aish. Ya Aish, limata kok menangis? Ya. Kemudian kata Aisyah, aku haid ya Rasulullah. Aku haid, padahal dalam ibadah mau melaksanakan ibadah tawaf. Ya. Kan nggak mungkin orang haid beribadah tawaf. Kemudian kata Rasulullah memotivasi Aisyah, wahai Aisyah, hadza amrun, inna hadza amrun, sesungguhnya perkara ini kata bahullahu li banati Adam. Ini adalah perkara yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah tetapkan bagi para anak wanitanya Adam. Imtihanan, ibtilaan lahun, ya, sebagai bentuk ujian kepada mereka. Ya, jadi yang pertama kita berikan nasihat baik dulu kepada diri kita, ikhlas, ya, ikhlas, ini sudah ketetapan Allah. Walaupun haid, insya Allah masih ada banyak amalan-amalan yang akan kita tuai di bulan Ramadan, walaupun yang lainnya qiraah, salat harus kita puasa, harus kita tinggalkan. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman sekalian ya kepada hukum fikih, ya, kepada hukum fikih gimana sih ya
hukumnya wanita yang sedang berhadas haid terutama ya haid bermuamalah dengan Al-Quran ya. Dalam ilmu fikih ya ilmu fikih jumhur ulama mayoritas ulama itu sepakat bahwasanya haram seorang wanita menyentuh yang namanya menyentuh dan membawa mushaf ya. Apa yang disebut dengan mushaf? Mushaf itu adalah murni ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak ada di dalamnya terjemah, tidak ada di dalamnya tafsir, tidak ada di dalamnya tulisan-tulisan yang lain. Murni itu adalah mushaf. Maka wanita yang junub, wanita yang nifas, wanita yang haid haram untuk memegang dan menyentuh. Kemudian gimana kalau misalnya kita mau qiraatul Quran ya. Ini qiraatul Quran bagi wanita yang haid ya. Qiraah berarti membaca ya. Membaca Al-Quran satu untuk maksud qiraah mencari pahala ya. Untuk mencari pahala. Kita mau baca Al-Quran ya, baca Al-Quran surah apa untuk niat mencari ibadah, mencari pahala ya. Ini yang haram, yang tidak boleh untuk mencari pahala ya. Tapi kalau misalnya kita membaca Al-Quran dengan niat zikir, kemudian mencari motivasi, membaca kisah, kan di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah ya, mencari motivasi untuk diri, zikir, dan lain sebagainya, maka kiroah kita terhadap Al-Quran tadi, kiraatul Quran kita itu diperbolehkan. Namun kalau misalnya ada hajah, ya hajah kita untuk murajaatul Quran, untuk pembelajaran Al-Quran, maka menjadi satu kebolehan. Ya, jadi satu kebolehan boleh membaca Al-Quran karena sebab ada kebutuhan, karena sebab ada hajah tadi ya. Karena Imam Nawawi menyebutkan kalau misalnya seorang hafid ya, seorang yang baca Al-Quran itu nanti takutnya akan dosa dengan hilangnya hafalannya dia, maka itu menjadi kebolehan dia boleh membaca Al-Quran. Disebutkan demikian ya. Nanti kalau mau yang lebih detailnya disebutkan oleh para ulama, setidaknya kita pahamnya untuk mungkin di masa-masa haid ini banyak sebenarnya ya amalan-amalan yang lain yang bisa kita tuai ya. Apa contohnya? Kita bisa list ya, harus terprogram itu, walaupun kita haid harus tetap ada program dan list apa saja amalan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, membaca buku, kemudian juga menghadiri majelis ilmu. Tapi menghadiri majelis ilmu ini kayaknya juga kita harus bisa memanage ya, karena ini takutnya ya, karena banyak sekali kesempatan untuk mengikuti kajian online, kita ikuti semua gitu loh, sampai akhirnya lupa dengan apa prioritas. Mana sih kira-kira kajian yang prioritas bagi saya. Jangan dari pagi subuh sampai nanti malam semua diikuti ya, tapi capek. Jadi ya prioritas mana kira-kira kajian-kajian yang bisa kita hadiri. Ya asalnya mungkin kajian yang ilmu-ilmu fardu ain ya, kajian-kajian ilmu fardu ain tentang haid, sholat, puasa ya, tentang ilmu-ilmu yang fardu ain bagi diri kita. Jadi setiap orang itu wajib tahu. Itu kajian yang prioritas yang harus kita ikuti gitu ya. Kemudian apa lagi nih kira-kira list apa amalan-amalan yang kita lakukan ketika kita menyediakan untuk buka dan sahur orang ya, itu pahalanya sebagaimana mengerjakan puasa lah teman-teman ya. Jangan dibilang orang haid itu tidak produktif, sama sekali tidak ya, tetap banyak amalan yang bisa dia lakukan ya, memasakkan sahur berbuka, membangunkan orang buka dan sahur, membangunkan orang sahur, menyediakan ya untuk ibu-ibu ya, mendidik anaknya itu pun juga termasuk sesuatu yang produktif di bulan Ramadan. Ayo deh doa apa niat puasa apa, ada
ngadapnya buka gimana. Diajarkan dari situ, sebenarnya itu malah sesuatu yang biasanya kita anggap remeh, padahal itu sangatlah penting ya. Mengajar juga ya, membersamai, meluangkan waktu untuk menemani si kecil belajar, bermain, itu pun juga produktivitas ya. Produktivitas seorang wanita, jangan dikira hanya sekedar sesuatu yang sholat puasa, bukan hanya itu ya, tapi kalau kita niatkan ibadah ya tentunya ada nilai ibadah di dalamnya ya. Yang penting kita harus punya plan, kita harus punya program ya. Itu adalah hal yang paling penting ya. Kemudian apa lagi ya yang mau kita bahas hari ini? Apapun sebenarnya program kita di bulan Ramadan ini, saya ingin memberikan rambu-rambunya ya. Sebenarnya apapun ketaatannya, apapun amal salihnya, bangun di atas rambu-rambu ini ya. Yang pertama itu adalah niat ya. Yang pertama adalah koreksi niat ya. Mengoreksi niat itu bukan hanya di awal, tapi mengoreksi niat itu di awal, di tengah, dan di akhir ya. Jangan-jangan dalam niat kita nih ya masih ada terkontaminasi dengan yang lain. Makanya koreksi niat bukan hanya di awal, sebelum, ketika, dan setelah. Kira-kira niat kita ini gimana? Takut-takutnya udah terkontaminasi dengan keinginan-keinginan yang lainnya ya. Apapun list kebaikan, apapun ketaatan kita, jangan lupakan niat ya. Niat itu yang paling penting. Dalam sabda Rasulullah, berapa banyak amal besar ya, sedekah puluhan juta, tapi dia jadi kecil hanya karena niat. Dan kebalikannya, berapa banyak amalan kecil, cuman ngasih kucing makan di depan rumah ya, tapi dia menjadi besar karena niat kita. Maka niat jadi rambu-rambu yang pertama dalam amalan kita. Kemudian yang kedua adalah minta tolong kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah ya. Sebagaimanapun ikhtiar kita ya, Allah yang menggerakkan. Allah lah yang mengatur. Minta tolong ke Allah, ya Allah mudahkan. Ya Rob, Engkau yang merencanakan semuanya. Ya Allah, ini program hamba di bulan Ramadan. Ya Allah, insya Allah semuanya program kebaikan. Mohon mudahkan, mohon tunjukkan kebaikan, mohon setelahnya hamba menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ibda min nafsik, adalah mulai dari diri kita ya. Mulai dari diri kita sendiri, nggak usah nyinyirin orang. Tadi poin kedua ya, jaga lisan ya. Nggak usah lihat orang si anu, si ana, si ini, nggak usah lihat orang. Mulai dari diri kita, ibda min nafsik. Kita mulai dari kita pelan-pelan. Sebagaimana kaum salaf pun juga mulai dari nol ya. Kita memulai pelan-pelan berjuang ya, berjuang menghilangkan hawa nafsu kita ya, berjuang membunuh hawa nafsu kita. Al-mujahid man jahada nafsah. Seorang mujahid itu adalah yang berperang melawan hawa nafsunya ya. Kemudian selanjutnya yang keberapa itu ya? Yang selanjutnya yang saya lupa yang keberapa adalah menjadi terus berikhtiar, terus semangat ya. Kenapa? Karena biasanya orang itu ingin berubah, tapi di tengah-tengah dia udah dapat, aduh kayaknya aku nggak bisa nih, aduh kayaknya banyak banget deritanya, aduh dan segala macam, aduh jadinya nggak maju. Ingat dalam surah An-Najm Allah berfirman, inna sa'yahu sawfa yurah ya. Semua yang kita usahakan itu nggak akan sia-sia ya. Usaha itulah yang bernilai di sisi Allah. Selagi kita mau berusaha, usaha itu yang Allah nilai. Semua yang baik kembali baik pada kita, semua yang buruk ya kembali juga kepada kita. Jadi jangan pernah balik mundur kalau kita sudah mulai merangkak maju ya.
Ingat, senantiasa berikhtiar, semangat, jangan mudah tergoyah dengan kata anu, kata ana, kata B, kata C, kata D, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersabar dan juga perkuat doa. Ya teman-teman sekalian, semuanya tanpa doa sia-sia. Ya, kita siap. Kita menjadikan diri kita, ya evaluasi dulu. Evaluasi apa sih yang harus diperbaiki, apa sih yang harus ditingkatkan, ya kita harus dicatat sih sebenarnya. Saya anjurkan ke teman-teman, catat ya, sesuatu itu harus dicatat. Itu menunjukkan kesungguhan kita benar-benar ingin berubah, ingin benar-benar jadi lebih baik lah lagi. Dan juga poinnya tadi ya, bagaimana muamalah kita dengan Al-Quran, bagaimana mendidik anggota tubuh kita di bulan Ramadan, dan juga jangan sedih untuk orang-orang haid, dan juga pas peluang pahala masih banyak di depan mata. Ya teman-teman sekalian, udah berapa menit ya saya ngomong? Itu ya, itu mungkin yang bisa saya sharing ke teman-teman sekalian. Kita buka tanya-tanya jawab, mungkin ada yang bertanya. Ini saya cukupkan dulu ya tadi. Mungkin hanya ini. Semoga ini adalah motivasi tersendiri dari diri saya, motivasi untuk diri saya, dan harapannya bisa diambil faedah untuk teman-teman muslimah sekalian. Siap ya, kita berjuang bersama-sama lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Semoga Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita, karena kita tidak jamin tahun depan kita bertemu Ramadan. Ya, kita kadukan semua dengan Allah, kita minta semua dengan Allah. Ya Allah, saksikan ya Allah, hamba ingin berubah jadi lebih baik lagi. Hamba ingin mencontoh para generasi-generasi terdahulu. Hamba ingin mencontoh bagaimana sahabiah terdahulu. Hamba ingin dikumpulkan bersama mereka, berada di barisan di belakang mereka. Baik teman-teman sekalian, semangat untuk perubahan baik. Mungkin ini dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran untuk Ustadzah yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Jazakumullahu khairan Ustadzah Radiah. Ya, dan semoga kita semua senantiasa bisa mengamalkan apa saja yang telah disampaikan Ustadzah tadi, sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan bisa raise hand. Baik, sudah ada yang raise hand. Untuk Ukti Linda, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, bismillah. Mohon izin Ustazah untuk bertanya. Tadi disinggung masalah perempuan haid yang membaca Al-Quran. Sekarang kan fasilitas sudah canggih ya, di mana-mana kita bisa menemukan Al-Quran, contohnya Al-Quran digital yang bisa diinstal di Android. Jadi pertanyaan saya begini, bolehkah atau bagaimana hukumnya perempuan haid membaca Al-Quran lewat Al-Quran digital yang sudah diinstal di Android atau di mana ya? Ya. Yang aplikasi di HP gitu ya? Ya, yang begitu. Ya, syukran. Khairan jawabannya. Ya, sudah. Ini langsung dijawab apa gimana, Mbak MC?
Dipersilakan Ustazah, boleh silakan langsung dijawab. Ya, tadi kita menyinggung terkait tentang menyentuhnya dan juga tentang memegangnya. Ya, menyentuh, memegang, dan membaca ini tentunya menjadi hukum yang berbeda. Ya, kalau misalnya tadi menyentuh, apa yang disentuh? Mushaf. Ya, yang haram itu adalah menyentuh mushaf yang murni, betul-betul murni. Di situ adalah kalamullah, tidak ada terjemah, tafsir dan sebagainya. Ya. Adapun HP, ya, ulama-ulama muasir, maksudnya ulama-ulama kontemporer, ya, ulama-ulama zaman sekarang menfatwakan HP itu tidak termasuk. Jadi orang junub, orang haid, orang nifas tidak masalah menyentuh aplikasi Al-Quran yang ada di HP karena dia bukan mushaf secara pengertian syar'i. Kemudian gimana membacanya? Ya, hukum membacanya, ya. Hukum membacanya kembali kepada yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Dan dilihat dari niatnya, ya Ustazah. Lihat dari niatnya. Kalau niatnya untuk qiraah, membaca, untuk mencari pahala, walaupun dari aplikasi HP, tetap itu tidak boleh. Ya, karena dia meniatkan suatu ibadah, padahal seseorang itu dalam kondisi yang hadas besar lagi, hadas besar, mencari pahala dari membaca Al-Quran, sedangkan dia sedang haid, tentu tidak boleh. Adapun ya niatnya, berarti niatnya jangan qiraah, ya, niatnya murojaah karena takut hafalannya hilang, ya, karena tadi sudah disebutkan kalau hafalan hilang takutnya dia akan berdosa, ya kan, oleh Imam An-Nawawi. Murojaah, zikir, motivasi diri dengan ayat-ayat, banyak ya ayat-ayat motivasi, kemudian tahassun itu ruqyah, ya, dan lain sebagainya, malah itu diperbolehkan. Jadi yang menjadi titiknya itu adalah niatnya kita untuk membaca Al-Quran itu apa. Ya, sudah. Mungkin itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah sudah terjawab, Uti. Yang ingin bertanya selanjutnya boleh di raise hand. Baik, untuk Uti Jundia, dipersilahkan mengajukan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, ya. Mengenai kajian Ustazah tadi, Masya Allah, yang dibahas tentang mulai dari sahabiah, kemudian mengenai fikih wanita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, di sini ada dua pertanyaan saya, Ustazah. Yang pertama itu tentang mengenai fikih wanita ini. Kan dalam fikih wanita ini, saya ada beberapa kali berada di suatu tempat yang memiliki beberapa perbedaan pendapat. Nah, di perbedaan pendapat ini, yang pertama, ada yang membolehkan membaca Al-Quran, kemudian dia juga memperbolehkan menyentuh mushafnya juga. Nah, di sini karena dia berpendapat bahwasanya kan yang kotor itu bukan tangan, yang jelasnya kita tetap berwudu, kemudian tangan kita bersih, dan bukan daerah yang kotor. Maksudnya seperti itu. Jadi diperbolehkan saja untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian ada juga tempat yang dimana betul-betul tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Nah, di sini juga kan menjadi pertentangan. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Dan misalnya kalau kita yang mengambil pendapat yang seperti Ustazah tadi, tetap bisa membaca Al-Quran, tapi bukan menyentuh mushafnya. Misalnya seperti itu, Ustazah. Tapi kita berada di lingkungan yang tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali. Otomatis kita merasa tidak enak gitu sama orang-orang di lingkungan situ. Nah, jadi bagaimana cara kita bersikap terhadap mereka? Kemudian pertanyaan yang kedua saya mengenai pertanggungjawaban hafalan Quran. Ya, untuk hafalan Quran ini kan kita misalnya telah menghafalkan, sudah ziyadah. Ada orang yang sudah ziyadah sampai 30 juz misalnya. Nah, tapi dia lupa dengan
hafalannya ini. Kalau misalnya tidak murojaahkan, kita pasti dipertanggungjawabkan kalau misalnya hafalannya tidak lancar lagi. Nah, apakah ada penjelasan yang lebih spesifik apa ganjaran bagi orang-orang yang pernah menghafal surah atau juz tersebut namun lupa dan tidak memiliki niat sama sekali untuk memurojaah kembali hafalannya? Ya. Sudah paham? Nah, Baik Ustazah, jazakillahu khairan atas kesempatannya. Itu dia beberapa pertanyaan saya. Ya. Amin, ya. Ya, Tif. Apa tadi? Sampai lupa. Perbedaan, ya. Perbedaan yang pertama ingin saya sampaikan, ini adalah hukum fikih. Hukum fikih itu adalah khilaf, perbedaan antara ulama di dalamnya itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Sesuatu yang malah disebutkan rahmah, ya, sebagai sebuah rahmah atas umat Islam karena berbeda-bedanya pendapat itu kan menunjukkan bahwasannya keluasan ilmu para ulama kita, ya. Menemukan di lingkungan antum menemukan beda-beda, ya, beda-beda cara menghukumi qiraatul Quran. Itu bagaimana? Memang di antara 4 mazhab, kita tahu ada 4 mazhab dalam ilmu fikih. Yang pertama Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Ya. Untuk 3 mazhab, ya, Syafi'i, kemudian Hambali, dan juga Hanafi, ini beliau menyebutkan sebagaimana yang Ana paparkan tadi, ya, sebagaimana Ana paparkan tadi. Adapun mazhab Maliki, ya, nah ini mazhab Maliki itu membolehkan secara mutlak qiraah dan juga menyentuh mushaf. Nah, terus bagaimana kita, ya, sikap kita itu dengan perbedaan yang sedemikian itu tentang ilmu fikih itu, ya, yang tentunya ada khilaf di dalamnya, bagaimana? Ulama menyebutkan tasamuh. Apa itu makna tasamuh? Lapang dada saja dengan perbedaan yang ada. Karena itu semua, insya Allah ulama itu memiliki dalil, ya, memiliki landasan masing-masing. Adapun kita mau mengambil yang mana, itu harus disertai dengan ilmu. Kita mau pendapat imam ini, silahkan ambil, tapi kita asal tahu landasannya apa dan ilmunya apa, gitu, ya. Tasamuh, tapi kalau kita ingin mengambil sebuah pendapat, pahami alasannya, berarti kita mengambil pendapat tersebut berlandaskan ilmu. Betul ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua apa ya tadi? Murajaah, tapi Ya, sudah tentang pertanggungjawaban. Kalau misalnya kan dia udah pernah hafal beberapa juz, namun tidak ada niat untuk memurojaah kembali, maksudnya tidak memulai kembali. Nah, pastikan hafalannya itu udah banyak yang hilang gitu. Nah, apa pertanggungjawabannya atau apa ganjaran bagi orang ini yang lebih spesifik? Maksudnya apa yang akan dia dapatkan ketika tidak mempertanggungjawabkan hafalannya, tidak memurojaah kembali hafalan yang pernah dia hafalkan? Oh iya. Untuk hadisnya, Ana belum mendapatkan apa sih ganjaran gitu ya bagi orang yang sengaja tidak mengulangi hafalannya, tidak memurojaah hafalannya, tapi di dalam kitab At-Tibyan Imam An-Nawawi menyebutkan kalau dengan sengaja dia tidak mengulang hafalannya sudah dihafalkan, tapi dia tidak menimbulkan yu'tham, ya, dia berdosa. Tentunya dia mampu untuk memurojaah hafalannya, tapi kok dia tidak melakukannya, disebutkan dalam kitab itu dia berdosa. Adapun bagaimana spesifiknya, Ana belum mendapatkan, insya Allah nanti jadi PR tersendiri kita cari. Allahu a'lam bishawab, mungkin itu. Baik, jazakillahu khairan Ustazah atas jawabannya. Jadi kesimpulannya tadi ya, yang pertama untuk mengenai fikih haid itu
dalam perbedaan pendapat itu adalah hal yang normal. Tapi bagaimana kita bersikap tasawuf menerima apabila ada perbedaan itu. Dan adapun kalau kita mengambil suatu mazhab, tentunya harus dengan ilmu, karena kita harus punya pegangan dulu untuk mengikuti mazhab tersebut. Kemudian yang kedua tadi ya, belum ada ganjaran yang lebih spesifik mengenai hal ini, akan tetapi yang lebih tepatnya itu pastinya dia berdosa karena tidak memperbaiki kembali hafalannya, tidak memurojaah kembali hafalannya yang telah dia hafalkan. Padahal dia mampu. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan yang kedua. Masih ada kesempatan? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan raise hand. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mari kita cukupkan kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadzah Rodia yang telah meluangkan waktunya, yang telah memberikan kita semua ilmu yang insya Allah bermanfaat. Dan kami ucapkan juga kepada para peserta, kami ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih jazakumullahu khairan yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Kemudian selanjutnya ada informasi untuk bagi yang ingin menginfakkan untuk layanan infaknya sudah saya share di kolom chat. Untuk acara yang selanjutnya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh dibuka kameranya, Awad. Masya Allah. Tunggu 2 menit lagi ya, untuk agar semua bisa membuka kameranya.
Nah, izin ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2. Alhamdulillah telah selesai kajian kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadzah Rodiah dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya. Nah, tutup. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah khairan.